tua kamu itu cuma pengemis, iya kan? Kamu berani nyerang aku, Bay? Kurang ajar banget sih kamu. Kamu tuh cuma satpam, ingat. Nih, saya nih. Coba ya kamu motor. Pak Bayu, kenapa basah kayak gini, Pak? Ini kenapa bisa kayak gini, Pak? Pak, basah semua loh, Pak. Pak Bayu nggak apa-apa? Aku gelisah terus ya tiap hari. Aku harus mencapai target aku dalam bulan ini. Kalau aku cuman mendapatkan penghasilan 200 juta per bulan, aku nggak bakalan bisa memenuhi semua kebutuhan aku setiap bulan. Mana juga masih harus bayar semua karyawan yang kerja di rumah. Minimal aku harus dapat 700 juta tiap bulan biar semuanya tercukupi. Aku juga masih pengen punya villa dan juga masih nambah 4 perusahaan lagi. Jadi total bisa ada 10 perusahaan. Tapi gimana ya caranya biar aku segera dapat duit segitu setiap bulannya? Mungkin aku harus lebih keras lagi dalam mendidik karyawan dan ngasih target yang lebih tinggi lagi. Ya udah deh, mending sekarang aku masuk ke dalam. Ini hasil ngojek tadi malam 440. Terus ini uang apa ya? Wah, ini bantuin tetangga pindahan rumah kemarin. Ini cukup buat jajan 2 anakku yang masih sekolah. Terus yang 6 anak lagi harus cari lagi nih. Mas? Mas, siap. Ya, Mas. Sapam di sini, Mas. Iya. Iya, Mas. Astaga, maaf, saya lupa soalnya saya kan juga jarang kesini, saya cuma ngontrol aja kesini. Ya. Namanya siapa, Mas? Arif. Oh, Arif. Itu duit apa? Ini duit hasil ngojek semalam, Pak. Kan saya shift-shiftan, jadi kerjanya kemarin masuk pagi, jadi pulang dari kantor ya saya ngojek sampai malam hari. Ya bukannya saya mau cari kerjaan lagi yang lain, tapi ya tuntutan hidup lah, Pak. Anak saya lumayan ada 8, yang 4 sudah sekolah, yang 4 lagi masih kecil-kecil, jadi saya harus ekstra kerja. Terus kenapa kepala kamu kenapa? Ya ini karena sakit kepala, Pak. Takutnya kepala saya pecah karena mikirin kehidupan saya yang serba kurang. Tapi tolong, Pak, karena saya kerja sampingan jangan sampai saya dipecat, Pak. Kamu gajinya kurang? Iya kurang sih, Pak. Ya, untuk memenuhi kehidupan saya kurang, Pak. Ya Allah, aku benar-benar merasa berdosa. Ternyata karyawan aku masih belum sejahtera. Dan selama ini aku benar-benar tidak bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan kasih sama aku. Maafkan aku, Tuhan. Ya udah, gini aja. Aku minta maaf. Aku minta maaf sebesar-besarnya sama kamu. Maaf karena Iya, aku kurang memperhatikan karyawan-karyawan aku. Aku terlalu berambisi dengan apa yang ingin aku capai.
Aku merasa sangat berdosa melihat karyawan aku ternyata banyak yang belum sejahtera. Kamu maafin aku kan, sebagai pimpinan kamu dan sebagai pemilik perusahaan ini. Iya, gaji saya emang standar sih Pak. Ya mungkin buat orang cukup, tapi buat keluarga saya nggak cukup. Begitu Pak. Nanti aku bakalan kumpulin semua karyawan di sini. Aku bakalan tanya berapa gaji mereka satu persatu, dan aku bakalan tambahin mereka 2 kali lipat termasuk kamu, biar kamu juga bisa memenuhi kebutuhan keluarga kamu. Aku boleh minta tolong sama kamu? Karena aku merasa bersalah dengan diri aku sendiri. Aku ingin menghukum diri aku sendiri agar aku merasakan apa yang kamu rasakan. Ini sebagai bentuk rasa bersalah aku sama kamu. Ini ada ATM. Ini ada sekitar 5 ATM, saldonya juga lumayan. Kamu bisa pakai ini buat biaya anak kamu penuhin semuanya, beras semua segala macam kamu beli pakai ATM itu. Nanti aku bakalan kirim pinnya sama kamu. Dan ini jas yang selama ini aku banggakan. Kamu pakai dan kamu buka baju sapam kamu biar aku yang gantikan kamu. Dan sebentar. Ini kunci mobil aku. Kamu bisa pakai. Kamu ajak anak kamu dan istri kamu jalan-jalan. Kamu ajak belanja, penuhi semua kebutuhan mereka. Beras kamu beli yang banyak, yang sekiranya kamu cukup, nggak kekurangan makan untuk anak kamu dan juga istri kamu. Mohon maaf Pak, apa uang yang ada di dompet ini bisa saya gunakan untuk... Kamu pakai semua, jangan kamu sisain 1 rupiah pun. Sebenarnya anak saya ada yang di rumah sakit satu. Boleh saya pakai untuk itu? Kamu pakai aja semuanya. Mau kamu habis berapapun, yang ada di ATM itu salah satu paling sedikit ada sekitar 2M. Kamu bisa belanjakan semuanya. Penuhi semua kebutuhan anak kamu. Ini serius Pak? Ya aku serius. Kamu catat nomor HP kamu, biar aku kirim pin ATM itu sama kamu. Oke. Nah itu udah aku kirim sama kamu pinnya. Udah aku kirim semua pin ATM itu. Kamu pakai aja sepuas kamu. Kayaknya saya juga gak bakalan habisin uang ini Pak, soalnya ya saya pakai untuk hal yang paling penting aja nantinya Pak. Nanti sisanya saya bakal kasihkan sama Pak Bayu. Dan uang segini banyak ini juga bukan hak saya juga Pak. Mending Pak Bayu daripada dihabiskan buat saya, mending bagi sama orang yang lain aja Pak. Aku bener-bener merasa malu sama kamu. Aku kasih kesempatan buat ngabisin duit yang sebanyak itu. Kamu cuma mau ambil sebutuhnya aja. Aku bener-bener ngerasa malu sama kamu. Iya, karena orang yang seperti saya sekitaran sini masih banyak Pak. Dan saya yakin Pak Bayu juga kalau ketemu sama orang-orang yang bernasib seperti saya, pastinya juga bakal merasakan hal yang sama seperti ini. Aku benar-benar malu sama kamu, Dev. Kamu seorang satpam, tapi kamu masih mau memikirkan nasib orang lain. Aku yang punya perusahaan sangat banyak, punya gedung yang sangat banyak, gak pernah memikirkan orang lain. Benar-benar merasa berdosa. Ya udah, segera kamu obati anak kamu. Kamu pakai mobil aku diparkir sebelah sana. Sekarang kamu buka baju kamu, biar aku bantu pegang. Atau kamu mau pakai jam tangan aku? Jangan Pak, Pak Bayu itu kan identitas Pak Bayu, banyak semuanya Pak Bayu serahin sama saya. Saya cuma mau ambil cukupnya saja, kebutuhan saya aja Pak. Yang penting anak saya udah tolongin. Syukur banget saya Pak. Kamu bener-bener beli apa yang kamu butuhin. Kamu bawa aja anak-anak kamu. Atau kalau misalkan mobil aku nggak cukup, kamu bisa sewa mobil, kamu ajak anak kamu. Makasih banget Pak. Ya udah. Ya. Aku benar-benar merasa malu banget sama sapam itu. Sekarang ini untuk pelajaran buat aku.
Jangan sampai hati aku benar-benar dibutakan hanya untuk urusan materi. Sekarang aku melaksanakan tugas aku sebagai satpam. Kamu tenang aja, gak usah khawatir kalau masalah pekerjaan. Oh, kamu tenang banget gitu sih? Ya, soalnya adik aku sebagai pimpinan di sini, dan otomatis aku dan kamu bakal bekerja dan bakal diterima di sini, Win. Bentar. Adik kamu pimpinan di sini. Iya. Terus kamu ngapain repot-repot, Fit? Maksud kamu ngapain repot-repot gimana? Iya, Ngapain repot-repot cari pekerjaan? Nah iya. Win, Otomatis kan kamu juga enak tuh tinggal di rumah kakak kamu kan? Adik kamu kan? aku juga gak enak, Win, kalau masalah itu, Win. Ya aku harus punya pekerjaan supaya aku gak dipandang rendah. Meskipun aku gak kerja sih, aku setiap bulan dikasih uang 50 juta buat uang jajan. Wah, enak dong. Ya tapi adik kamu sih gak enak juga Ya ya. justru itu, Win, aku harus punya pekerjaan sendiri supaya aku gak keluyuran terus di Tapi kamu rumah. serius kan, Fit? Kayaknya aku nggak pernah deh ngelihat kamu sampai jadi orang yang sekaya itu. Win, Perasaan kamu kalau ngajak kopi, kamu pastinya selalu tubruk kan? kamu tenang aja, aku gak bakal bohong sama kamu. Kalau masalah lamaran pekerjaan ini cuma sebagai formalitas aja. Kalau misalnya kamu gak bawa berkas-berkas, nanti HRD menanyakan, dan ya aku takutnya citra adik aku jatuh gitu. Oh gitu. Tapi kamu dapat kemudahan dong buat kerja di sini. Aku? Windy, kan aku udah bilang dari tadi, kamu gak usah khawatir. Ya tapi Kamu- masa iya bisa bantuin aku juga? Aku kan bukan siapa-siapa kamu, Ya Win. kan aku yang ngomong, Win. Emang bisa? Kamu kan teman dekat aku. Ya kamu minta jabatan apa, kamu tinggal bilang sama aku biar aku yang merekomendasikan langsung sama adik aku. Aku bener-bener gak tahu sih kalau kamu punya sisi yang keren kayak gini, Fit. Ya kamu sih dari dulu aku deketin malah menjauh. Ya tapi gak apa-apa lah, karena kamu belum tahu sama aku maklumin aja. Tapi sekarang kamu kan udah tahu nih ya, posisi aku apa dan adik aku apa di perusahaan besar seperti ini. Iya, aku udah hampir yakin sama kamu. Tapi kamu juga harus buktiin sama aku kalau misalnya dengan posisi kamu sekarang, yang dimana adik kamu udah jadi pimpinan kan, aku bisa nggak jadi manajer di sini? Jangan kan jadi manajer. Kalau misalkan ada jabatan yang lebih tinggi daripada manajer, aku bakal usahain buat kamu, Win. Serius, Fit? Tapi nggak semua orang bisa tahu jadi manajer. Tapi kan nanti adik kamu dibilang nggak profesional. Win, nggak bakal ada yang protes sama pimpinan. Gitu ya? Hah? Ya, seharusnya kamu bersyukur bisa deket sama aku dan bisa mendapatkan pekerjaan yang sangat-sangat layak yang diidam-idamkan oleh semua karyawan yang ada di sini. Gak sembarang orang loh, Win, bisa langsung menduduki jabatan tersebut seorang manajer. Ya, semua karyawan di sini harus meniti karir untuk ke puncak itu. Dan kamu baru ngelamar pekerjaan dan posisi sebagai seorang manajer bisa kamu dapatkan dengan gampang. Itu berkat aku, Win. Beruntung banget ya, Fit, bisa kenal sama kamu. Kenapa nggak dari dulu aja sih kamu mempermudah hidup aku kayak gini? Aku itu bisa menerima siapapun yang bisa bikin aku nyaman, terutama dalam masalah uang. Ya, kenapa kamu dari dulu gak mau selalu Ya karena aku ajak bener-bener nggak tahu, Fit. Mungkin kamu sengaja nyembunyiin identitas kamu. Kamu juga tampil biasa aja kan kalau misal lagi nongkrong sama teman-teman. jalan. Ya, Kayaknya nggak ada yang tahu deh kalau misal kamu punya adik seorang pimpinan di perusahaan besar kayak gini, Fit. masa aku harus sombong di depan teman-teman? Gak enak. Kamu keren banget sih, sumpah kamu keren banget kalau udah kayak gini, Fit. Tapi kamu juga harus buktiin ya, Fit, sama aku kalau aku bisa punya jabatan manajer di sini. Bentar lagi kamu bakal
ngelihat langsung buktinya kok kalau kamu udah ketemu sama adik aku. Oke kalau gitu aku nggak telepon. perlu repot-repot interview dan segala macem kan. Kalau gitu Fit, aku males banget sih sumpah. Ya gak usah lah Win, kalau misalkan kamu masih naruh lamaran pekerjaan kemudian kamu ketemu sama HRD, ya mungkin kamu harus melalui proses tersebut. Oh ya, kamu tunggu di sini dulu ya. Aku di sini. Iya, Nah, kamu mau kalau kemana? misalkan ada, kamu cari tempat duduk aja dulu. Aku mau ke dalam dulu ketemu sama adik aku. Jangan lama-lama ya. Iya. Ya udah. Kalau gitu bagus dong. Itu bukannya Bayu ya? Loh, jadi satpam di sini. Ini kesempatan aku banget buat menemuin dia. Ternyata capek juga ya berdiri seharian. Baik, Windy, ini serius kamu? kamu kenapa ada di tempat ini, Min? Kamu udah lama kerja di sini, Bay? Ini hari pertama aku kerja di sini. Ya ampun, Bay. Udah lama banget gak ketemu kamu. Terus sekarang pas ketemu tiba-tiba kamu udah jadi satpam, Bay. Aku kira kamu udah berubah jadi lebih baik. Biasanya orang-orang yang dulu susah kalau udah gede bisa tajir, Bay. Kok kamu sama aja sih? Iya, Kasian Win, banget sih, Bay. aku nggak ada pekerjaan lain. Aku juga harus memenuhi kebutuhan hidup aku tiap hari. Oh ya, kamu kerja di sini, Win? Iya, aku di sini manajer. Oh, kamu manajer di sini. Tapi kayaknya bukan kamu deh manajernya di sini. Kamu kan baru pertama kali kerja. Gimana sih, Bay? Oh iya udah. Kamu gak malu sama aku? Kenapa? Aku di sini udah jadi orang sukses, sedangkan kamu masih gitu-gitu aja, Bay. Satpam lagi. Bay, itu kayak rendahan banget, tahu nggak? Jadi satpam. Kerjanya ngapain? Berdiri doang kan di sini? Win, aku kasih tahu sama kamu. Semua bagian di perusahaan ini itu semuanya penting. Kalau nggak ada satpam, siapa yang menjaga keamanan di sini? Termasuk keamanan barang-barang kamu. Jadi jangan Tapi- merendahkan pekerjaan seseorang. Semua itu mempunyai fungsi masing-masing, Win. Iya bener juga, Bay. Tapi masalahnya di sini kamu mantan aku kan, Bay. Kamu inget kan? Aku malu banget, Bay. Ya emang kenapa kalau misalkan aku mantan kamu, Win? Ya malu lah punya mantan kayak kamu. Udah gitu sekarang cuma jadi satpam. Kamu mikir nggak sih? Ya udah, kamu tinggal bilang aja, Win, sama teman-teman kamu di sini. Kalau aku nggak kenal sama kamu, Ih, aku juga nggak bakalan ngomong kok. kamu belagu banget sih, Bay. Harusnya ngomong kayak gitu tuh aku. Aku juga nggak mau kali kenal sama kamu, Bay. Ih, Ya udah, sekarang mending lanjutin pekerjaan kamu, Win, daripada kamu di sini cuma buat ngehina dan ngemaki aku. kenapa kamu nggak kuat mental ketemu sama aku? Aku nggak bakal pergi dari sini kalau kamu nggak dipecat dari sini. Ya udah, kamu tinggal bilang sama pimpinan kamu, sama direktur di sini, suruh aku pecat. Kamu masih berani, Bay? Apain aku takut, Win? Aku nggak pernah takut kehilangan pekerjaan. Aku bisa cari pekerjaan lain. Bay, kamu tuh orang susah. Gak usah sombong gitu deh. Kamu tuh butuh sama kerjaan yang bikin kamu bisa makan tiap hari, iya kan? Karena aku tahu kamu dari tadi cuma ngancam dan kamu bukan manajer di sini, Win. Makanya. Aku manajer di sini. Kamu nggak percaya? Aku bakal buktiin sama kamu kalau aku manajer. Susah juga yang ngomong sama kamu. Kalau aku ladenin, kamu malah tambah jadi, Win. Udah deh, mending Kurang ajar deh, Bay. Aku ini atasan kamu, Bay. Kamu kalau misal butuh sama kerjaan, kamu harus tunduk sama aku, harus sopan sama aku. Kalau kayak gini sih, aku tunduk sama kamu, Win. jabatan aku di sini lebih tinggi daripada kamu. Jauh banget lebih tinggi daripada kamu. Tapi kamu bukan pemilik perusahaan ini. Yang gaji aku bukan kamu, Win. Kita sama-sama Tapi karyawan aku di juga sini. punya akses buat bikin kamu kehilangan pekerjaan, Bay. Ya udah, kamu laporin aja aku. Oh, aku tahu. Jangan-jangan dulu kamu sekolah sampai sekarang kamu jadi satpam itu dari usaha orang tua kamu jadi pengemis, pemulung, Win. iya kan? Kamu gak usah bawa orang tua ya. Aku udah ngetin sama kamu, Win. Kenapa, Bay? Kamu nggak terima kalau orang tua kamu itu cuma pengemis, iya kan? Aku udah Kamu ngetin sama berani kamu. nyerang aku, Bay? Kurang ajar banget sih kamu. Kamu tuh cuma satpam, ingat. Kan aku udah ngetin sama kamu. Jangan bawa orang tua aku. Aku
Aku minta maaf. Maaf. Emang maaf kamu bikin baju aku kering? Enggak kan? Aku minta maaf, Fit. Aku refleks. Apaan sih? Lagian apaan sih kamu gak terima cuma karena dikata orang tua pengemis? Emang bener kan? Cengeng banget sih cowok. Dan inget ya, aku bakal aduin kamu sama atasan biar kamu dipecat. Tadi kamu sama aku sekarang. Kenapa aku sampai nyiramin dia? Tapi ya udah deh. Lagian dia juga bawa orang tua aku. Ini Putri kemana ya? Aku cari di ruangannya. Ternyata kamu di sini. Mas, kamu ngapain? Ngapain? Ya, minggu kemarin kan aku udah bilang kalau aku mau kerja. Hah? Kamu dari mana? Aku masih ada urusan barusan di parkiran. Mas, kan aku udah bilang nanti kalau emang butuh karyawan di sini aku bakal bilang sama kamu. Kamu di sini direktur. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan, termasuk mempekerjakan Mas di sini. Mas, Hah? aku tahu kamu emang butuh kerjaan dan Mas, tapi kamu selalu bikin ulah. Aku takut kamu malah bikin ulah di kantor ini. Aku gak mau tahu, aku harus bekerja di sini. Ya, masa kamu tega ngelihat Mas gak ada pekerjaan dan Mas harus nunggu uang dari kamu? Mas ini laki-laki, seharusnya Mas yang bekerja bukan kamu. Mas, tapi jangan mentang-mentang aku jadi direktur di sini, Mas jadi seenaknya nyuruh aku buat masukin Mas kerja di sini. Ya Semua sebenarnya juga harus ikutin protokol di sini lah. Jangan sampai seenaknya kayak gitu. aturan kan bisa diubah, Putri. Ya, masa kamu sebagai adik aku gak bisa ngebantu kakak kamu ini bisa bergabung di perusahaan besar seperti ini? Aku bukan nggak bisa bantu, cuman aku nggak enak aja sama yang lain. Berarti kamu lebih suka ngelihat Mas nggak ada pekerjaan Nggak gitu, Mas. dan tergantung Mas. terus sama kamu? Nggak gitu, maksud aku kamu kan bisa cari pekerjaan di perusahaan lain, bukan di perusahaan tempat aku kerja. Buat apa aku punya adik direktur kalau masih cari pekerjaan di perusahaan lain? Malah Mas sekarang bawa calon pacar Mas buat bergabung di perusahaan ini. Apa? Mas, ini mau masukin Mas kerja di perusahaan ini aja aku susah banget, aku mikirnya berulang kali. Malah sekarang Mas bawa pacar. Mas tolong deh, jangan selalu nyusahin aku kayak gini. Putri, kamu gak ingin ngelihat Mas itu berubah yang lebih baik? Aku pengen ngelihat Mas itu berubah lebih baik, tapi nggak dengan bantuan aku. Mas bisa berusaha sendiri kan? Aku lagian juga banyak kerjaan. Put, kalau Mas gak punya pekerjaan, Mas bakal lebih nakal lagi daripada sebelumnya. Mas ini mau berubah gara-gara calon pacar Mas. Seharusnya kamu berterima kasih dong sama dia dengan memberikan pekerjaan yang layak di sini. Hah? Malah kamu ngomelin Mas sih. Pokoknya Mas gak mau tahu, kamu harus carikan posisi yang bagus. Kalau enggak, seorang manajer untuk calon pacar Mas ini. Yaudah gini deh, yaudah gini. Aku bakal nyoba ngomong sama bos aku. Aku bakal nyoba ngomong sama atasan aku. Siapa tahu emang butuh asisten atau karyawan yang emang cocok di posisi kamu, Mas. Kamu bisa ambil keputusan sekarang juga karena kamu sebagai direktur di sini. Ngapain masih harus ngomong sama orang lain untuk mempekerjakan Mas? Mas nggak bisa. Di atas aku masih ada yang punya perusahaan ini. Semuanya kan sudah diserahkan sama kamu tanggung jawabnya, Putri. Kamu gimana sih? Kamu jangan terlalu polos lah. Coba kamu pikirkan. Sekarang cari pekerjaan itu sangat susah banget. Kamu ingin melihat Mas mondar-mandir untuk menaruh lamaran pekerjaan di perusahaan lain. Kalau misalkan perusahaan lain tahu kalau Mas ini adalah saudara kamu, mau ditaruh di mana muka kamu, Putri? Ya udah, iya nanti aku bantu. Itu dong. Udahlah. Mending sekarang aku mau. Aku yang mau pergi. Mas di sini aja. Ntar aku balik lagi kalau udah
selesai semuanya. Iya, iya, iya. Tunggu di sini. Mendingan samperin calon pacar aku aja. Aku mau ngasih kabar kalau udah ada lowongannya. Kamu kenapa? Mau kayak cemberut seperti itu? Ya aku kesel banget, Fit. Kesel kenapa, Windy? Iya, tadi ada satpam, terus Hah? itulah satpam itu mantan aku. Terus? Aku disiram. Hah? Kamu nggak lihat dis- apa aku lagi basah kayak gini? Kamu disiram sama satpam itu? Iya. Kamu gak bilang kalau pemilik perusahaan itu direkturnya adalah? Enggak, lupa. Aku cuma bilang kalau aku di sini manajer. Kurang ajar banget dia. Atau mungkin dia udah bosan kerja di sini ya. Kamu tenang aja, Win. Aku bakal bikin perhitungan sama satpam sialan itu karena udah berani nyiram calon pacar aku. Supaya dia tuh kapok. Kalau perlu ya, aku bakal dibikin dia dipecat dari Iya perusahaan bener ini. banget, itu emang pilihan yang paling tepat bikin dia dipecat dari sini. Aku udah berusaha ngancam dia tapi dia nggak takut sama aku. Tapi kamu gak diapa-apain lagi kan? Hah? Selain disiram? Disiram aja itu udah kesalahan fatal, Fit. Apalagi dia cuma satpam di sini. Masa kamu terima sih? Mending sekarang kamu kasih pelajaran aja tuh satpam biar dia jerak. Kalau masalah satpam, kamu gak usah khawatir. Itu masalah kecil. Ya, aku bakal bikin dia menyesal karena udah pernah hidup di dunia ini. Bener banget. Ada hal lain yang harus ngomongin sama kamu, Win. Apa? Ya ini kabar gembira. Aku udah ketemu sama adik aku dan adik aku udah setuju kalau kamu menjabat sebagai seorang manajer di sini. Ih, kamu baik banget sih sama aku. Ya tentunya lah, apapun bakal aku lakukan untuk kamu senang. Tahu nggak? Kasih ya, kamu udah bantuin aku. Tapi sekarang kamu urusin dulu satpam itu biar dia nggak kerja lagi di sini. Iya. Kamu sebel banget sih sama dia. Ya iyalah, bayangin disiram. Atau Emang kamu mungkin enggak apa? gara-gara dia mantan kamu? Enggak, tadi karena aku bawa orang tua dia. Ya gak apa-apa lah, Win. Hah? Berhubung kakak aku masih ke dalam mengerjakan. Kakak atau adik sih? Iya, lupa adik aku maksud aku. Iya. Tapi aku nggak pernah ketemu tahu sama adik kamu. Ya kan kamu gak pernah ke rumah aku. Dan dia tuh orangnya sibuk banget. Jarang orang yang bisa ketemu sama dia. Iya sih, tapi aku makasih juga sih sama adik kamu. Pasti juga karena usaha kamu bikin adik kamu juga bisa bikin aku kerja di sini. Ya iyalah. Seneng banget. Kalau misalnya kamu bukan aku ya mungkin kamu gak bakal bisa keterima. Apalagi sekarang itu gak ada lowongan pekerjaan di perusahaan ini. Iya, aku tahu kamu tuh berjasa banget di hidup aku. Jadi aku udah berhak nih menjadi pacar kamu. Ya kan aku masih belum kerja. Udah mendingan kita langsung ke satpam aja. Ya Ayo. aku ingin ngasih pelajaran sama dia. Aku anterin. Satpam mana yang berani macam-macam sama kamu? Ini. Oh berarti satpam ini, huh? Ini aku rekam ya. Kamu nggak bakalan bisa ngapa-ngapain di sini. Seharusnya kamu sadar kamu siapa di sini. Kalau cuma satpam jangan macam-macam sama calon pacar aku, tau nggak? Hah? Adik aku seorang direktur di sini dan bentar lagi kamu bakal dipecat sama adik aku. Kamu denger kan sekarang? Makanya kamu jangan berani sama aku. Aku nggak ada urusan sama kamu. Dia yang mulai duluan. Dia bawa orang tua aku. Pacar aku mau ngapain aja sama kamu, seharusnya kamu tunduk dan kamu diam, gak usah ngelawan macem-macem sama pacar aku karena kamu udah berani nyerang pacar aku ya? Kamu harus rasain juga. Rasain tuh. Ngapain kamu? Hah? Kamu ngelawan. Kalau kamu ngelawan, aku bakal aduin kamu sama orang tua aku. Ya udah, aku nggak mau cari keributan di sini. Sekarang kamu udah ngebales kan, Win? Kamu mending lanjutin deh pekerjaan kamu. Aku nggak bisa satu kerjaan sama kamu, Bay. Mending sekarang kamu pergi atau
kamu mau dipecat karena dia punya peran penting loh di sini. Aku nggak peduli kalau cuma mau dipecat, Vin. Silakan. Ya udah mending kamu pergi sendiri aja, Bay. Tapi kamu nggak usah macam-macam ngaduin ke orang tua kamu, Vin. Ben, kayaknya dia kurang puas kalau cuma disiram sedikit. Aku bakal siram dia supaya dia sadar siapa dia di sini. Ngapain? Kamu diam ya. Kalau kamu macam-macam berani sama nih, saya nih. Coba ya kamu sadar kalau siapa di sini. Udah cukup apa belum? Masih banyak air loh. Kalau misal mau disiram lagi. Aku bukan nggak berani ya sama kamu. Cuman orang tua Windy dan Windy baik sama aku nggak sama seperti anaknya ini. Aku cuma menghargai orang tuanya. Bukan berarti aku nggak bisa ngelawan. Nah, kamu ngelawan dengan apa? Sedangkan posisi kamu di sini tempat satpam, penjaga keamanan di kantor sini, tahu nggak? Dari kamu tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Lagian orang kayak kamu bisa apa sih? Orang tua kamu tuh ya pengemis, ingat. Kenapa? Jangan pernah sebut orang tua. Emang kamu mau ngapain? Berarti Kenapa kamu gak jadi pengemis aja biar jadi penerus mereka? orang tua dia pengemis, Win. Hah? Pengemis, pemulung, kayak semacamnya gitu loh. Aku mau laporin lagi nih. Aku bisa aduin kamu ke pihak yang berwajib. Kamu gak bisa lawan. Seharusnya kamu sadar dan kamu berterima kasih sama aku, ya. Posisi kamu sebagai satpam itu udah terlalu bagus buat orang seperti kamu yang punya orang tua pengemis. Setidaknya kamu udah bisa ngebantu orang tua kamu meringankan pekerjaan dia setiap hari minta-minta di lampu merah. Kasihan sih, pantesan kamu Sebelum parah banget. kesabaran aku habis, mending kalian pergi dari sini. Atau kalau enggak, kalian berdua bakalan nyesal seumur hidup kalian. Ngapain kita nyesel? Ini ngusir kita? Hah? Kamu seorang satpam, ya? Kamu gak berhak ngusir aku, tahu nggak? Adik aku seorang direktur. Paham kamu? Aku nggak peduli adik kamu. Mau direktur, mau siapapun di sini, ini gak ada urusannya. Fit, gimana dong? Ya menurut kamu ini orang enaknya diapain? Hah? Apa aku harus tendang dia supaya dia itu pergi dari tempat ini? Bisa kasih dia pergi sendiri aja? Repot banget ngurusin kamu doang. Aku tahuin kenapa dia gak mau pergi dari tempat ini, karena dia itu sayang sama pekerjaannya. Karena dengan pekerjaan ini ya, dia gak perlu ngemis seperti orang tuanya. Bener banget. Baik. Ih, apaan sih kamu? Aku udah peringatkan sama kamu dari tadi. Sekarang kalian pergi, atau kalau enggak, Kalau misal kamu masuk penjara, kamu bakal lebih... Mendingan kita pergi aja. Apaan sih kamu jadi takut? udah seperti kayak gini. Kita udah benar-benar kelewatan. Ingat aja, aku bakalan balas perlakuan kalian. Ini banyak banget yang bisa aku ambil hari ini. Ternyata dari jadi satpam itu gak semudah yang aku pikirkan. Selain aku harus berdiri dengan gaji segitu, aku harus menghadapi hinaan dari orang lain. Ini benar-benar jadi pelajaran hidup buat aku, agar aku bisa menghargai dengan apa yang aku punya sekarang. Pak Bayu, kenapa basah kayak gini, Pak? Ini kenapa bisa kayak gini, Pak? Pak, basah semua loh, Pak. Pak Bayu nggak apa-apa? Enggak, Put. Aku nggak apa-apa, Put. Iya, Put. Jadi ini baju satpam milik satpam di sini. Ya aku kan jarang banget datang ke kantor ini. Nah tadi aku mergokin satpam di kantor ini, lagi duduk hitung duit sambil kepalanya dilakban, Put.
Nah, ternyata setelah aku samperin dia bilang dia lagi pusing karena anaknya itu ada 8 dan gaji satpamnya nggak cukup. Dia setiap pulang dari kantor ini dia langsung kerja lain, dia kerja ojek, ternyata masih belum cukup juga. Dan aku ngerasa bersalah, ternyata karyawan aku itu banyak yang belum sejahtera pun. Akhirnya aku kasih semua dompet, semua ATM aku, mobil, termasuk pakaian aku sama dia. Aku suruh habisin duit itu. Dan kamu tahu pun dia jawab gimana? Dia cuman mau ambil seperlunya pun untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Aku merasa malu sama satpam itu. Sekelas satpam aja dia selalu bersyukur pun, dan dia masih memikirkan nasib orang lain dan meminta aku untuk membagikan ke orang yang lebih membutuhkan. Selama ini aku merasa selalu gak puas Put, dengan apa yang aku udah capai, dengan apa yang aku udah punya. Padahal banyak orang lain yang lebih membutuhkan daripada aku. Tapi kenapa harus Pak Bayu yang jadi satpam? Masih banyak satpam yang lain kan? Ya aku cuman pengen ngerasain aja apa yang dirasain karyawan aku selama ini Put. Ternyata nggak mudah buat jadi satpam. Selain kita capek berdiri setiap hari dengan gaji segitu, belum lagi masih dihina sama orang lain dan dimaki, termasuk disiram. Pak Bayu disiram bukan karena lagi cuci muka. Ya ini kan basah semua. Dimaki, disiram sama siapa, Pak? Masih ada yang maki Pak Bayu di sini. Padahal di sini udah tahu semua kalau Pak Bayu yang punya perusahaan. Ya aku nggak tahu, dia bukan karyawan sini Put, makanya dia berani. Dan Kalau bukan karyawan di sini ngapain ke sini? ya aku juga nggak tahu. Oh ya, makasih ya kamu udah bersihin. Tadi saya minta maaf, Fat. Tadi refleks aja, saya juga nggak mau Pak Bayu kenapa-napa. Udah Put, nggak usah manggil aku dengan sebutan bapak, panggil aja nama aku. Kemarin aku nggak sengaja ngeliat kamu Put. Di mana? Di nggak tahu ya rumah kamu atau bukan, tapi kamu lagi beli-beli di warung. Nah aku mau berhenti, aku nggak enak soalnya ada cowok di situ. Itu siapa Put? Itu aku nggak tahu, mungkin juga lagi beli-beli. Oh aku pikir itu pacar kamu Put. Aku nggak punya pacar. Lagian ngapain sih punya pacar beli-belinya ke warung? Ya barangkali Put. Mau kemana? Kok bisa ketemu di daerah rumah? Nggak ada, aku cuman jalan-jalan aja. Sampai ke daerah rumah? Kan rumah kamu jauh banget dari rumah aku. Emang kamu tahu rumahku? Tahu alamatnya aja sih. Tahu dari mana Put? Nggak sengaja dengar karyawan ngomong. Oh gitu. Iya. Tapi emang beneran Put, kamu nggak punya pacar? Saya kalau udah punya pacar, pasti dia terjemput kalau kerja. Kamu gimana? Aku juga nggak punya pacar Put. Kenapa kamu nggak percaya? Iya, nggak percaya. Emang aku pernah posting-posting cewek? Ya mungkin nggak diposting aja. Kamu pikir aku laki-laki yang punya banyak perempuan? Kan banyak yang kayak gitu. Siapa tahu kamu posting pacar kamu yang satunya, kamu nggak enak sama yang satunya. Mau apa-apaan sih Put? Aku beneran. Aku ini bukan playboy. Semua juga bakal bilang kayak gitu. Ya aku cuman ngasih tahu aja sama kamu, biar kamu nggak berprasangka buruk sama aku. Seusia aku itu bukan lagi untuk pacaran Put, tapi untuk diseriusin buat nikah. Kenapa nggak nikah? Belum ada yang cocok. Tapi kan kamu masih muda. Kamu masih muda, kamu juga ganteng. Terus kamu juga punya perusahaan, masa iya sih nggak ada yang mau sama kamu? Ya aku nggak tahu ya Put, ada yang mau atau enggak. Cuman sejauh ini aku nggak pernah dekat sama perempuan. Ya kalau cuma temen sih ada. Tapi
pernah punya pacar kan? Ya pernah Put. Kamu nanti malam mau kemana? Nggak ada acara. Kamu udah kenal aku lama kan Put? Pak Bayu, Ya enggak, maksud aku ya kamu kenal pribadi aku kan. aku tahu kok. Terus Kita kan kamu- satu kantor udah lumayan lama. Terus kamu juga sering nge-like status aku di medsos. Itu nggak sengaja kepencet aja, Bay. Oh gitu. Iya. Tapi gak sengajanya tiap hari ya Bu. Ya mungkin kepencet aja tangan aku. Terus foto-foto aku yang bagus-bagus kamu kasih like semua. Atau jangan-jangan kamu naksir sama aku ya Bu? Enggak, apaan sih? Enggak kok. Put, ini kan kita bahasnya di luar pekerjaan. Aku suka sama kamu Put. Aku udah lama suka sama kamu. Cuman aku takut dibilang gak profesional. Makanya aku gak pernah menyatakan perasaan aku sama kamu. Dan terakhir aku ngajak kamu buat meeting, terus sebenarnya itu cuma alasan Put. Ya emang aku bener ada meeting, tapi sebenarnya nggak butuh kamu, itu cuman karena aku pengen ngobrol sama kamu. Jadi kamu pagi-pagi telepon aku sok sibuk itu cuman karena kamu pengen ketemu aku. Jadi selama ini kamu tertarik sama aku. Aku suka sama kamu. Ya aku mau jujur perasaan aku sama kamu. Dari awal aku jelas punya hal yang beda sama kamu. Kamu selalu ngerti Put tentang keadaan aku. Padahal aku ini kan bukan siapa-siapa kamu, cuman sekedar atasan kamu. Tapi sampai urusan makan dan lain sebagainya kamu juga selalu ngingetin buat aku. Bahkan ketika jam istirahat kamu yang selalu nganterin aku makan. Karena kan kamu nggak punya asisten. Jadi gimana? Kamu mau buat nikah sama aku? Ngajak nikah. Ya, iya Put. Aku beneran mau ajak kamu nikah. Dan aku mau kamu jadi istri aku. Aku mau kok. Aku juga punya perasaan sama kamu. Oh, kalau kamu punya perasaan sama aku, kenapa kamu masih seperti kayak nggak ada perasaan Put? Ya, emang aku harus nunjukin. Kan gengsi aja, kenapa harus aku duluan? Ya udah. Yang penting aku udah tahu perasaan kamu. Oh ya, tadi itu kalau nggak salah yang gangguin aku namanya David, dan yang satu itu Windy pacarnya. Nah Windy ini mantan aku Put. Dia malah ngehina aku dan aku nggak sengaja nyiram dia juga karena bahas masalah orang tua aku. Bentar, dia itu orang luar. Iya, Namanya David. iya dia ngaku katanya saudaranya direktur di sini. Direkturnya kan kamu Put. Wah, kurang ajar banget, Bay. Itu emang suka bikin masalah. Put, mau kemana Put? Nah, ini dia Mas. adik aku. Kamu tuh kurang ajar banget ya. Aku udah bilang kamu itu jangan bikin masalah di kantor ini, Mas. Tolong. Kamu kenapa? Udah. Kenapa kamu nampar Mas? Hah? Udah Put. Kamu masih nggak tahu sama salah kamu di mana? Apa kamu udah ngaji Diam. sama adik aku? Hah? Gara-gara Sapam ini kamu udah berani nampar Mas? Hah? Satpam. Dia itu yang punya perusahaan. Dia itu bos aku, Mas. Punya perusahaan. Mungkin kan Fit. Udahlah, kamu gak usah ngebela dia, ya. Mas, aku udah bilang sama kamu, yang kerja di perusahaan ini aku, dan yang tahu sama bos aku itu aku. Beneran dia bos kamu. Tapi kenapa dia pakai seragam Sapam? Jadi gini, aku emang sengaja pakai seragam ini karena aku ngerasa bersalah terhadap Satpam di sini. Aku nggak bisa memenuhi kebutuhan dia. Aku ngebuat karyawan-karyawan aku belum sejahtera. Makanya aku berusaha menghukum diri aku supaya aku lebih menghargai orang lain. Minta maaf sekarang.
Iya, Mas bakal minta maaf. Dan kamu gimana sih, Bim? Nggak tahu. Ini juga calon pacar kamu yang kamu bangga-banggain itu sama aku. Aku nggak mau ya kamu pacaran sama orang nggak bener. Enggak deh, kamu jangan marah-marah terus dong. Ya, aku memang salah, tapi aku bisa minta maaf sama atasan kamu. Udah deh. Karena kamu itu kakak Putri, aku bakalan maafin kamu. Lebih baik kalian pergi dari sini, dan terutama kamu. Aku minta maaf, Bay. Aku bakalan kasih tahu kelakuan kamu sama orang tua kamu. Jangan, Bay. Aku minta tolong banget sama kamu, Bay. Jangan kesel sama Udah mereka, deh, Bay. pergi dari sini. Jangan kita berdua. Pergi. Oh, Baik, aku minta maaf banget itu tadi kakak aku minta maaf ya. iya, aku juga minta maaf. Aku sempat nonjok kakak kamu. Nggak apa-apa. Nggak kamu bunuh aja sekalian. Udah capek banget punya kakak kayak gitu. Jangan kayak gitu, Put. Mau seperti apapun, dia itu saudara kamu. Baik, tapi dia itu nyusahin aku banget. Ya udah deh, gampang kita pikirin lagi nanti untuk urusan kakak kamu. Tapi dia bakalan terima atau enggak ya kalau misalkan aku nikah sama kamu? Kalau menurut kamu tahu sendiri kan dia orangnya kayak gimana. Sama laki-laki yang udah punya perusahaan. Iya, tapi aku juga bakalan berusaha memberikan yang terbaik buat kamu. Dan nanti aku bakalan langsung ngelamar kamu ke orang tua kamu, Put. Kamu siap ngelamar aku? Iya. Sedangkan kakakku galaknya kayak gitu. Tapi dia udah cium kan tadi di depan aku. Setelah dia tahu aku siapa, Iya sih. ya aku bakalan kasih pekerjaan yang layak untuk kakak kamu. Dan dia, aku yakin dia pasti bakalan ngerti dan udah nyesel memperlakukan aku seperti ini. Dan terutama kamu juga harus kasih tahu sama kakak kamu kalau wanita itu emang nggak bener buat dia. Dia cuma manfaatin aja, Put. Kamu udah tahu sama perempuan itu? Ya, Berarti kamu juga tahu dong dia kan kelakuan perempuan itu. mantan aku. Oh, itu mantan kamu. Pantas tahu. Ya, udah deh, kita nggak usah bahas masalah itu. Sekarang aku mau ajak kamu buat makan. Dan oh iya, mobil aku Tapi kan kita masih ada kerjaan. urusan kerjaan kita bahas lagi nanti. Mobil aku sekarang kan dibawa sama satpam itu. Gimana kalau misalkan bawa mobil kamu aja? Iya. Yuk.